Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Peserta bahasa Al-Qur'an, anak-anak Bapak, kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah siap untuk menerima pelajaran secara virtual atau Zoom, kita mulai melihat hasil daripada lembar kerja soal atau LKS. Ya, tentu ada sebagian yang sudah betul-betul paham, sebagian ya bervariasi biasa dalam pengetahuan. Kalau kita pelajari sejarah-sejarah orang-orang yang menuntut ilmu itu, memang seperti tingkatannya. Malah ada Profesor Ustadz sendiri mengatakan bahwa ilmu itu ya tidak ada sampai matangnya, tetapi sambil berjalan. Sekarang pelajaran kita adalah pola yang keempat atau pelajaran yang keempat. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Di pola keempat ini yang perlu kita ingat adalah pola kalimat yang keempat ini, pokok kalimatnya atau mubtadanya atau sebutannya ya bisa kedua-duanya, gitu. Jadi pokok kalimatnya salah satu atau sebutannya, atau pokok kalimat dan sebutannya bagaimana ya? Dia tersambung, ya. Dia tersambung atau dikaitkan dengan kata ganti atau dhamir yang 5. Jadi begitu pelajarannya. Ya, jadi pelajaran kita pola 4 ini adalah pokok kalimat atau sebutan, atau kedua-duanya di pokok kalimat atau sebutan ada tersambung di kata benda itu. Umumnya kata benda ini dulu, ada tersambung pada kata benda itu kata ganti atau dhamir yang 5, yang bentuknya satu-satu itu. Karena ada pelajaran ketiga, ana, anta, anti, huwa, hiya. Itu tersangkut atau menempel di pokok kalimat atau sebutan. Kata ganti tersebut artinya sehingga bertukar menjadi kepunyaan. Jadi Ustadz masih ingat waktu belajar bahasa Inggris, itu namanya possessive pronoun. Ya, possessive pronoun itu adalah kata pronoun itu bertukar. Misalnya kalau I menjadi my, kalau you menjadi your, kalau he menjadi his, kalau she menjadi her. Gitu. Jadi untuk bentuk tunggal saja dulu ya. Jadi kata ganti tersebut berubah. Ini dia. Ya, kata ana misalnya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Jadi kalau ana berubah menjadi ya dia. Ya, berubah menjadi ya. Artinya nanti menyatakan kepunyaanku. Kalau anta berubah menjadi ka. Ya, menjadi kepunyaan engkau atau mu. Ya, kepunyaanmu. Tapi laki-laki ya. Kalau anti berubah menjadi ki. Kepunyaan engkau, mu, perempuannya. Kalau huwa dia berubah menjadi hu. Ya, ini hu, ini akan bulat. Nanti kalau disambung di akhir kalimat kan bisa ini. Kepunyaannya laki-laki. Kalau hiya, maka ha. Ini bedanya. Kepunyaan perempuan. Contoh. Itu makanya judul di atas dibuat seperti ini. Ummi Sholihatun. Berarti kan ada di ibuku orang yang soleh. Jadi ini ada ciri khasnya, ada ya-nya di sini. Ya, jadi ini dia
yang ini dia kata apa itu? Oh, kata kepunyaan itu, Bos. Ya. Ustaz mau bertanya, sudah ada buku yang Ustaz? Hah? Ini bukunya langsung belum ada, langsung masih tinggal di apa di bukunya kan langsung di sini. Nah, kemudian ini contoh al-ummu. Al-ummu. Ya, al-ummu berarti ibu. Atau enggak pun pakai al boleh ummu, tapi dikaitkan atau disambungkan dengan ummi. Jadi kalau yang ya ini, yang kepunyaan anak ini, semua dipaksa untuk baris bawah. Ya karena keadaan apa ini? Karena keadaan ya, jadi ummi, ibuku. Kalau al-kitabu ya menjadi kitabuka. Tapi ingat ya, kalau sudah pakai ini kepunyaan, tidak boleh pakai alif lam lagi. Nah, dihilangkan ini. Jadi tidak boleh dua. Jadi karena ini menyatakan nyata juga ma'rifah namanya, pakai the kalau bahasa Inggris. Ini my, tentu tidak mungkin the my. Ya. Terus ummi kalau kitab, kitabmu laki-laki. Kalau perempuan misalnya yang punya kitab, kitabuki. Jadi kitab. Kemudian al-madrasatu. Al-madrasatu dikasih kepunyaan madrasatuha. Madrasahnya. Ya. Jadi yang perlu diingat nanti dalam undang-undang dibuat, tapi ini belum dibuat dalam undang-undang, cuma langsung aja. Nah, coba kita lihat di dalam, perhatikan bacaan di bawah. Ini dia. Ini bacaannya ya. Bacaannya baru sedikit. Al-mutala'ah. Al-mutala'ah ini artinya, maka ini dinamakan bacaan. Mutala' itu artinya yang dilihat-lihat, yang ditilik-tilik, yang ditilik. Ya, yang ditelaah. Nah, itu maka jadi bacaan. Nah, lihat seperti ini. Ummi, apa bacaannya? Ummi hadiratun. Ya, hadiratun. Nah, jadi kalau kita nanti menguraikan ummi, ada ummi, ibuku, orang yang hadir. Nah, jadi ummi ini menjadi pokok kalimat. Cuma dia ada tersangkut dengan kepunyaan. Nah, ini ciri khas pola 4 ini. Mungkin nanti keduanya, tapi sini belum ada bertemu. Mungkin keduanya, di sini pun ada tersangkut dengan kepunyaan, di sini pun ada tersangkut kepunyaan, atau salah satu aja. Oh, kalau begini polanya pola keempat. Jadi mungkin supaya kita nanti lancar ke Al-Quran itu tentu banyak pola. Sekurang-kurangnya kalau sudah ada 20 pola itu sudah banyak kita mengerti isi Al-Quran. Ya, jadi ummi hadiratun. Persoalannya begini, kenapa dibuat khabarnya tidak hadirun kok hadiratun? Bisa jawab enggak? Karena karena ummi perempuan. Di sini ummi ini dalam arti untuk perempuan kan ibu, enggak mungkin laki-laki. Walaupun tidak ada tabulatnya di sini, maka tetap perempuan. Jadi ukurannya nanti yang si punya ibu boleh tentu berbagai-bagai, bisa kami, bisa dia, tapi kabarnya tetap merujuk kepada pokok kalimat ya. Jangan nanti sampai keliru. Jadi ummi hadiratun, ibuku adalah orang yang hadirat. Coba ini lagi apa bacanya? Silakan. Baituha wasi'un. Wasi'un. Nah, lihat kalau wasi'un ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Kenapa ini fungsinya jadi apa ini? Jadi fungsinya Khabar. Mana mubtadanya? Mana pokok kalimat? Baituha. Ya, baituha. Kedua-duanya, cuma baitu ini ada tersangkut di belakangnya kepunyaan. Itu ciri khas pola 4 ya. Tapi baituha kan perempuan.
Kalau bait kan muzakkar, itu makanya jangan ragu. Kok jadi ha bukan hu? Iya, tapi yang punya rumah kan perempuan. Boleh saja nanti yang punya rumah baituhu. Tapi Ah. belakangnya kan wasiun. Kalau mu'anas wasiatun. Iya, yang ukurannya ini, yang mubtada ini, bukan yang menyangkut. Nah, itu makanya Ustadz sebutkan tadi itu. Nah, jadi jangan kena pengaruh ya. Yang tetap jadi standar kita ukuran ini. Nah, ini. Bait kan muzakkar, maka sebutannya harus muzakkar. Kalau ummi, Baituhu, baituhu bukan baituha. kalau baituhu boleh saja, tapi yang punya rumah laki-laki. Nggak wajib mesti baituha kok. Ini kan menceritakan sama ibu. Iya, enggak, baitu itu dinisbahkan laki-laki perempuan, mu'anas muzakkar. Muzakkar, Ah. baitun. Ah. Yang iya, yang itu kalau yang punya rumahnya laki-laki. Kalau punya rumah perempuan kan nggak salah. Berarti baik itu bisa laki bisa perempuan. Bukan yang ha ini yang apa? Yang Persoalan. jadi persoalan. Ya, misalnya ustazuha, seperti ini kan. Gurunya, nyanya maksudnya si ibu tadi. Dan bisa juga ustazuhu. Nya itu kan ini, mana tadi yang nya? Ini kan saat ini. Nyanya ini pasti perempuan. Kalau laki-laki, tentu dia hu. Madrasatuhu bisa saja. Sekolahnya. Ya, mulai bercabang-cabang pikirannya. Berarti bisa baik itu Ustaz. Bisa. Iya. Sama misalnya Rabbun Tuhan. Rabbuhu Tuhannya. Kalau nya perempuan, Rabbuha, Rabbuki bisa. Ya. Tapi yang jelas polanya ini jangan terpengaruh, ada kaitannya. Jadi uraiannya dari sini, ummi hadiratun, ibuku orang yang sudah muncul, yang sudah hadir. Baituha, rumahnya nyanya si ummi. Rumahnya si ummi itu lapang, luas. Ya. Terus coba ini lagi. Hiya mahiratun. Di sini tidak ada. Mana pokok kalimat sini? Hiya. Ya. Mana sebutan? Mahiratun. 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 Cuma hanya melengkap bacaan. Bukan pola keempat. Bukan. Jadi hiya pokok kalimat, mahiratun sebutan. Dia maksudnya masih dirujuk ke ibu. Dianya si ibu tadi orang yang pintar. Sini lagi. Apa bacanya? Usmanu. Ustazuha. Ustazuha. Ini pokok kalimat Usmanu. Usman ustadznya. Ustadznya, nya si ibu. Iya, kalau misalnya yang punya ustadz ini laki-laki, iya ustazuhu. Kalau yang punya ustadz ini engkau laki-laki, ustazuka. Kalau yang punya kau perempuan, Ustazuki. iya ustazuki. Ya, itu yang ciri khas pola 4. Jadi makin hari sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi nanti reading Al-Quran itu jadi readingnya. Jadi Al-Quran kita melihat struktur bahasanya selain mengungkapkan, membaca fonetik, makhraj, tajwid. Tapi kita lebih ingat lagi, wah ini apa strukturnya. Kalau sudah tahu strukturnya, mengerti vocabulary atau perbendaharaan bahasa, baru mentelaah. Kalau sudah mentelaah, berarti menimbulkan ilmu. Itu makanya Buya baca ada Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Rus, mereka itu membaca Al-Quran dengan talaah, maka menimbulkan pengetahuan. Jadi bukan hanya sekadar dibaca suara bagus, merdu, bukan gitu. Itu bagi awam. Ya. Terus, coba ini lagi. Abi hadirun. Hadirun. Ya, ini kan ummi, ini abi. Iya. Kenapa hadirun? Karena muzakkar. Ya, pokok kalimatnya abi. Tapi ini kenapa hadiratun? Karena pokok kalimatnya ummi. Kan jelas.
Terus apa lagi? Huwa. Huwa Ustaz. ya ustazun. Ustazun. Ya, huwa Ustazun. ustazun. Terus apa lagi? Madrasatun. Madrasatu. Madrasah. Madrasatu. Kasih Atau baris. mudar. Salah. Madrasatu. Tidak. Hu. Madrasahu. Ya. Madrasatuhu. Jadi kalau dia sudah terkait dengan kepunyaan ini tidak boleh pakai tanwin. Seperti ini baitunha tidak boleh. Madrasatunha hu tidak boleh. Jadi hilangkan tanwinnya. Jadi madrasatuhu. Gitu. Madrasahnya ini berkebetulan yang punya madrasah kan si ustadz. Dia laki-laki. Kalau sekiranya yang perempuan punya madrasah, madrasatuha, gitu. Boleh. Jadi madrasatuhu, terus makmuratun. Iya, kasih baras makmuratun. Makmuratun. Ya, jadi menjadi khabar sama mahiratun. Kecuali ini ustazu ada hanya. Kok jadi makmuratun, Pak Ustadz? Iya. Kok makmuratun kan yahu? Kenapa? Dekat ya. Jadi kita teruskan. Jadi madrasatuhu makmuratun. Madrasatuhu makmuratun. Madrasahnya ramai. Karena madrasah atau hu? Karena madrasah. Madrasah kan mu'annas. Makanya makmuratun. Tapi hu itu karena yang punya laki-laki. Ya, karena iya. Sama contohnya yang tadi. Baituha. Ya. Lah, jadi madrasatuhu makmuratun. Madrasahnya diramaikan, itu maksud makmur. Makmur ini bahasa Arab kok. Jadi kita teruskan, apa bacanya? Qaryatuhu. Ya, qaryatuhu ba'idatun. Qaryah artinya negeri ya. Jadi negerinya atau kampung halamannya ba'idatun. Kenapa dibuat ba'idatun? Ya, karena qaryatun. Ya, qaryah. Terus kita lanjutkan lagi. Ini sudah bergabung peserta bahasa Arab dari Aceh ya, baru muncul ya, hadirah. Nah, coba ini apa bacaannya? Anta muslimun. Ya, anta muslimun. Ini pola keberapa ini? Pola ketiga. Pola ketiga. Iya, pola ketiga. Ya, kan ketiga kata ganti. Iya. Coba kalau ini, huwa ustazun, pola keberapa? Ketiga. Ya, ketiga. Kalau ummi hadiratun, pola keberapa? Iya, keempat. Apa ciri khas keempatnya? Ada kata ganti. Salah satu subjek atau predikat atau kedua-duanya terkait dengan kata benda kepunyaan. Gitu mengenalnya dulu. Kalau baituha wasi'un. Coba dibaca bersama. Sebutkan polanya ya. Ummi. Coba. Ummi hadiratun. Pola keberapa? Pola keempat. Mana pokok kalimat? Ummi. Mana sebutan? Hadiratun. Terus lagi apa bacanya nih? Baituha wasi'un. Pola keberapa ini? Pola keempat. Ya. Terus ini apa lagi? Hiya
Usmanu Usmanu Ustazaha. apa? Ustaz Zuha. Ustazuha. Pola keberapa ini? Pola keempat. 4. Ini lagi. Abi Abi hadirun. hadirun. Pola keberapa? Pola keempat. Nah, pola keempat. Ini lagi. Huwa Huwa ustaz. ustazun. Nah, pola keberapa? Ya, Ketiga. ketiga. Ini lagi. Madrasatahu. Jangan madrasatu. Madrasatuhu ma'muratun. Ya, pola keberapa? Pola keempat. Ini lagi. Qaryatuhu ba'idatun. Pola keberapa? Pola keempat. Ya, pola keempat. Nah, pola keempat semua ya. Coba diulangi sebentar saat pesertanya. Peserta? Peserta yang baru diulangi lagi. Ya, nggak apa-apa. Jadi pelajaran kita pola 4 ini, bahwa pokok kalimat atau sebutan, atau kedua-duanya, mungkin di pokok kalimatnya atau di sebutannya, ada kata ganti dhamir. Yang 5 di pola 3 itu dipelajari. Sehingga seperti ana, anta, anti, huwa, hiya. Nah, sekarang dia dirubah untuk possessive pronoun kalau bahasa Inggris, untuk milik ya. Jadi ana itu jadi ya, anta jadi ka, kemudian anti jadi ki, huwa menjadi hu, hiya menjadi ha. Ya, jadi kalau dia sudah dikaitkan dengan ini, tidak boleh lagi pakai al di depannya ini. Misalnya ummi, dihilangkan alnya. Begitu semua. Itu maka ada bacaan tadi. Cuma di sini Ustadz tuliskan ya, misalnya seperti ini ya. Misalnya kita buat misalnya seperti ini. As-sayyarah, as-sayyarah mobil ya. As-sayyaratu, kan begitu. As-sayyaratu, mobil itu adalah jadidah. Jadidah berarti dia baru. Mobil itu adalah jadidah. Jadidatun. Mobil itu baru. Nah, ini kan pola keberapa ini kalau seperti ini? As-sayyaratu jadidatun. Pola kedua. Kedua. Ya. Kedua ya. As-sayyaratu jadidatun. Pola kedua atau pola ketiga? Pola kedua ya. Dong. Ya, as-sayyaratu. Nah, kalau ini diganti nanti, ini kan dibaca as-sayyaratu jadidatun. Coba kita ganti misalnya mobil saya. Silakan. As-sayyari. Sayyara. Melanggar peraturan. Sayari. Sayaritu. Belum. Sayarati. Sayyarati. Ya, jadi kalau mau dipakai di sini ti ini ya, ti ini mau dibuat kepunyaan seperti ini. Kan ada ya-nya. Seperti ini. Al-ilang. Sayyara kan mobil saya. Jadi kalau sudah ada, kalau mobil saya di sini, ini dihilangkan. Ini tidak boleh lagi. Iyalah, kan tanda mu'annas ada. Maka dihilangkan apanya? Alif lamnya. Sayyarati jadidatun. Begitu ya. Baru. Ya, mobil saya baru. Misalnya apa lagi? Ya, buku misalnya. Ya, Alkitabu. Lihat ya. Alkitabu. Alkitabu. Kan buku itu misalnya besar. Kabir. Alkitabu kabirun. Ya, buku itu sangat besar misalnya.
Nah, kita ingin menukar. Apa tukarannya misalnya? Kitab engkau, coba laki-laki ya. Kita Kitabmu, buka Ah. kabirun. ya kita buka. Jadi di sini dibuat apa namanya? Sesudah ini, kita buka seperti ini, maka dihilangkanlah ini. Dihilangkan alnya. Terus, kalau ini tetap barisnya menjadi buka kabirun ya. Jadi itu maka dipakai kita buka kabir. Tapi kalau khusus yang saya, kitabu itu tidak mesti baris depan. Nah, lihat ya. Misalnya Alkitabu. Alkitabuka, ini kitabu mau disambung dengan kitab saya, ya kitab saya seperti ini. Ini kan dihapuskan. Udah. Pertanyaannya, kalau sudah seperti ini, misalnya buku saya baru, misalnya buku saya baru jadid, misalnya ya, jadid ya, jadidun. Buku saya baru. Nah pertanyaan, kenapa tidak baris depan? Kalau di sini kan kitabu baris depan dia. Karena ketemu ya. Ya. Jadi kalau bertemu dengan ya, siapapun orangnya dipaksa menjadi baris bawah. Contoh Umi sama Abi. Tapi kalau selain dari itu, misalnya dia bersambung dengan ha, bersambung dengan ka atau ki, bersambung dengan hu, maka dia barisnya tetap baris depan. Kalau sudah bersambung dengan ini, maka inilah ciri khas pelajaran kita, yaitu pola keempat. Mafhum bih? Mafhum? Naam, aywa. Azunnu kazalik. Ana masrur jiddan iza fahimtunna lughat al-Qur'ani atau fahimtunna lughat al-Arabi. Aywa. Kaifa nahnu nusalli? نحن نستعمل اللغات العربية من تكبير إلى السلام نستعمل اللغات العربية ولكن نحن لا نفهم مثلا. Ini makanya perlu dipelajari terus. Saya Ustadz ulang lagi, pelajaran keempat, pola 4 adalah ini. Pokok kalimatnya atau sebutannya atau kedua-duanya ada terkait dengan kata ganti kepunyaan. Dan yang terkait dengan kata ganti kepunyaan ini benda ya. Nanti ada kata kerja itu lain itu. Ini benda semua seperti ummi, baitun, apalagi ustazun, abun, madrasah, qaryah, sayyarah, kitab. Ini terkait dengan Itu maka disebutkan misalnya kalau di sini ya. Terakhir, misalnya kan ada dibuat seperti ini. Allahu, ya ini terakhir. Allahu, ya. Kenapa dibaca barisnya Allahu? Coba. Karena dia mubtada. Pokok kalimat. Jadi Allahu, lihat ya, Rabbun. Di sini Allahu Rabbun. Jadi Allahu Rabbi. Terpaksa dipakai Rabbi. Kalau dia Allahu Rabbun. Allah adalah Rabb. Tapi biasanya Rabb ini ada di belakangnya. Misalnya Allahu Rabbi. Allah adalah pencipta saya. Rabbiku. Tapi kalau diganti diteruskan misalnya Allahu Rabbuka. Ya bisa Allahu Rabbuka. Terus dibuat lagi Allahu Rabbuki. Kalau yang laki-laki misalnya Allahu ya Rabbuhu. Rabbuhu ya. Di sini Allahu Rabbuhu. Nah, jadi ini kan kepunyaannya nih. Jadi yang ya ini kepunyaannya ini
Ustadz kuningkan ya. Ya ka ini juga. Tapi kalau ki pun boleh juga, yang berarti yang punya perempuan. Kalau ini yang punya laki-laki. Tapi kalau dibuat yang misalnya yang punya keyakinan kepada Tuhan itu adalah perempuan, maka dibuat pula di sini Allahu Rabbahu. Rob, jangan Rob, dijaga terus banyak. Robbu. Kenapa dibaca Robbu? Karena khabar. Jadi Rabbuha. Ini dia. Jadi Allahu Rabbuna. Rabbuha. Ya, itu makanya nanti ya ada di dalam Fatihah itu Rabbil Alamin. Alamin. Itu lain pula itu. Mungkin pola 5. Sekarang kita pelajari dulu pola 4. Kalau sudah di belakangnya alamin, kan sama juga itu. Jadi misalnya Allahu Rabbi, Allahu Rabbuka, Allahu Rabbuna, Allahu Rabbuhum. Kesudahannya Allahu Rabbul Alamin. Inilah pelajaran kita pola 4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran kita sehingga kita menguasai ya sedikit demi sedikit Al-Quran, karena Al-Quran pedoman hidup untuk selama-lamanya sampai ke akhirat. Memang di akhirat nggak baca Quran lagi. Pokoknya di akhirat menerima upah lagi. Menerima kebaikan aja. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna al-hikmah wa ta'wil wa'allimna lughatal Qur'ani au lughatal Arabi. Na'udzubika min qalbi la yahsya wa min nafsin la tasba' wa min ilmin la yanfa'. Kita tutup pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.